Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Filsafat Ilmu ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Ruang Lingkup Filsafat Ilmu. Perkenalkan, nama saya Krisna Ditya Nugraha dengan NPM 2020 43502745. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid dengan NPM 2020 4350 2000. Perkenalkan, nama saya Ari Wibowo, NPM 2020 4350 2746. Pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematis mengenai hakikat pengetahuan ilmu yang berhubungan dalam masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat pada ilmu untuk mencapai pengetahuan yang ilmiah. Intinya, filsafat ilmu ialah filsafat yang pokok bahasan ilmu sebagai inti dari apa yang dipertanyakan mengenai kebenaran. Masalahnya mudah untuk mengingat dan menjelaskan apa definisi dari filsafat ilmu, namun sulit untuk benar-benar memahami esensi apa yang dipelajari dalam filsafat ilmu. Untuk memperdalam pemahaman terdapat filsafat ilmu pula, kita harus benar-benar paham apa yang dimaksud dengan filsafat ilmu. Objek filsafat ilmu. Dalam mempelajari filsafat ilmu terdapat dua objek, yaitu objek material dan objek formal filsafat ilmu. Objek material filsafat ilmu adalah pengetahuan itu sendiri, yaitu pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum. Objek formal filsafat ilmu adalah sudut pandang dari masa yang subjek menelaah objek materialnya. Objek formal filsafat ilmu adalah hakikat ilmu pengetahuan, artinya filsafat ilmu lebih menaruh perhatian terhadap problem mendasar ilmu pengetahuan. Seperti apa hakikat ilmu pengetahuan, bagaimana cara memperoleh kebenaran ilmiah, dan apa fungsi ilmu itu bagi manusia. Ruang lingkup filsafat ilmu menurut para filsuf berikut adalah: menurut Robert Ackerman, filsafat ilmu dalam satu sisi adalah suatu tinjauan kritis mengenai pendapat-pendapat ilmiah dewasa ini melalui perbandingan terhadap kriteria-kriteria yang dikembangkan dari pendapat-pendapat tertentu. Tetapi filsafat ilmu juga jelas bukan suatu kemandirian cabang ilmu dari praktik ilmiah secara aktual. Selanjutnya, menurut Cornelius Benjamin, filsafat ilmu adalah cabang pengetahuan filsafat yang merupakan telaah sistematis mengenai ilmu, khususnya metode, konsep, dan praanggapannya, serta letaknya dalam kerangka umum cabang-cabang pengetahuan intelektual. Berikutnya, menurut Michael V. Berry. Michael V. Berry berpendapat bahwa filsafat ilmu merupakan penelaahan tentang logika intern dari teori-teori ilmiah dan hubungan-hubungan antara percobaan dan teori, yaitu metode ilmiah. Berikutnya, menurut Peter Kaw mengemukakan bahwa filsafat ilmu adalah salah satu bagian filsafat yang mencoba, berupaya, dan melakukan pencarian terhadap ilmu. Selanjutnya, menurut Psilos dan Kurt 2008. Psilos dan Kurt berpendapat bahwa filsafat ilmu adalah filsafat yang berhubungan dengan masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat di dalam ilmu. Selanjutnya, menurut Dalton dan kawan-kawan 2007, filsafat ilmu mengacu pada keyakinan seseorang tentang esensi pengetahuan ilmiah, esensi metode dalam pencapaian pengetahuan ilmiah, hingga kehubungan antara ilmu dan perilaku manusia. Selanjutnya, menurut Rutner tahun 1966. Sementara itu, Rutner berpendapat bahwa filsafat ilmu adalah salah satu bagian dari epistemologi yang merupakan filsafat yang berfokus pada kajian tentang karakteristik pengetahuan ilmiah. Selanjutnya, menurut Hanurawan tahun 2012, filsafat ilmu merupakan salah satu cabang filsafat, khususnya dalam epistemologi yang mempelajari hakikat pengetahuan ilmu. Problema filsafat ilmu.
Setelah kita memahami pengertian dan berbagai macam ruang lingkup dari filsafat ilmu menurut para filsuf, maka kita akan membahas tentang persoalan-persoalan apa saja yang terkandung dalam filsafat ilmu. 1. Problema epistemologis. Problema ini membahas tentang teori pengetahuan yang bersifat sesuai dengan kenyataan yang telah ada. Yang kedua, problema metodologis. Problema ini membicarakan tentang sebuah metode atau cara apa saja yang telah kita lakukan dalam mencari atau memperoleh suatu ilmu pengetahuan. Yang ketiga, problema metafisis. Problema ini membicarakan tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan alam, namun sifatnya tidak nampak. Misalnya, kita pasti pernah memikirkan bagaimana Tuhan kita menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Hal semacam itu pula yang pernah dipikirkan oleh seorang ahli filsafat yang bernama Thales. Problema logika. Problema ini berkenaan dengan cara kita memproses atau mengartikan suatu ilmu pengetahuan yang dilakukan secara sadar, sehingga kita mendapatkan suatu kesimpulan yang pasti atau benar. Selanjutnya, problema etika. Problema ini menyangkut tentang bagaimana cara kita menyikapi berbagai macam perilaku baik buruknya manusia. Selanjutnya, problema estetika. Problema ini membicarakan tentang berbagai macam bentuk keindahan yang memerlukan indera penglihatan manusia sebagai alat utamanya, sehingga kita bisa mengapresiasikan sebuah karya seni dengan baik. Manfaat belajar filsafat ilmu. Filsafat ilmu berusaha mengkaji hal tersebut guna menjelaskan hakikat ilmu yang mempunyai banyak keterbatasan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang padu mengenai fenomena alam yang telah menjadi objek ilmu itu sendiri dan yang cenderung terfragmentasi. Untuk itu, filsafat ilmu bermanfaat untuk melatih berpikir radikal tentang hakikat ilmu, melatih berpikir reflektif di dalam lingkup ilmu, menghindarkan diri dari memutlakan kebenaran ilmiah dan menganggap bahwa ilmu sebagai satu-satunya cara memperoleh kebenaran, menghindarkan diri dari egoisme ilmiah, yaitu tidak menghargai sudut pandang lain di luar bidang ilmunya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.